Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Syah, NPM 19751019 dari D3 Agribisnis semester 5A. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ekonomi sumber daya yang membahas tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Barang publik. Barang publik atau public goods adalah barang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain dan juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Di sini saya sudah mengambil contoh dari barang publik. Yang pertama yaitu pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Jika Anda melakukan pelanggaran lalu lintas, maka Anda tidak dapat melarang polisi untuk menghukum Anda. Meski Anda membayar pajak, begitu juga mereka yang tidak membayar pajak juga akan mendapatkan sanksi yang sama ketika melakukan hal yang sama. Contoh yang kedua dari barang publik ialah lampu jalan. Baik itu pengendara maupun warga sekitar yang mendapatkan manfaat dari cahaya lampu jalan. Warga mungkin iuran untuk membeli dan menyediakan lampu tersebut. Begitu juga pengendara mobil atau sepeda motor yang melewati jalan tersebut dapat menikmatinya tanpa harus membayar iuran. Selanjutnya, eksternalitas. Eksternalitas atau yang sering kita dengar dengan externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Secara umum, eksternalitas sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Dan untuk eksternal negatif sendiri ini mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, konsumsi atau produksi ketiga pihak yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif yang sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Di sini contoh dari eksternalitas negatif yaitu polusi udara akibat asap kendaraan bermotor ataupun pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Contoh selanjutnya itu polusi air seperti akibat tumpahan minyak kapal tanker. Polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir. Nah, selanjutnya eksternal positif. Eksternal positif ini ialah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Nah, contoh dari eksternalitas positif itu ialah vaksinasi. Manfaatnya itu tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena resiko penularan menurun. Nah, selanjutnya itu hak kepemilikan. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Di sini hak kepemilikan sumber daya alam terdiri dari 3, yaitu state property. Klaim kepemilikan berada di tangan pemerintah.
Kedua, private property. Klaim pemilik berada pada individu atau kelompok usaha. Yang ketiga, common property atau commonwealth property, yaitu individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.